Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada handphone Sony Xperia. Ini adalah versi Docomo. Untuk seri Docomonya adalah SO-03G. Bisa kita lihat di casing belakangnya di pojok kanan atas. Kemudian untuk seri globalnya ini adalah Xperia Z3 Plus. Kemudian handphone ini kasusnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Dan untuk menghilangkan polanya kita harus melakukan flashing ulang full firmware-nya. Kita letakkan dulu handphonenya dan kita menuju ke tampilan komputer. Sudah kita siapkan filenya di sini. Untuk melakukan flashing di Sony Xperia Z3 Plus, di sini kita gunakan flash tool khusus untuk Sony Xperia. Kita bisa install dulu flash toolnya, kita double klik filenya, kemudian di dalam ada exe installernya. Kita jalankan, kemudian next saja, next terus dan install. Kita tunggu sampai proses install flash toolnya selesai. Kemudian kalau sudah selesai instalasi komplit, kita klik next juga dan klik finish, kemudian kita close juga jendela WinRAR-nya. Untuk selanjutnya flash tool akan kita jalankan setelah kita mengekstrak firmware-nya. Di sini kita akan coba dulu untuk menggunakan firmware Sony Xperia Z3 Plus Global. Apabila tidak bisa, kita bisa menggunakan firmware SO03G untuk versi Docomonya. Kita gunakan yang versi global dulu, kita ekstrak dulu, klik kanan kemudian ekstrak di sini dan kita tunggu proses ekstraknya sampai dengan selesai. Kita akan gunakan firmware Sony Xperia Z3 versi global. Kemudian sambil menunggu proses ekstraknya kita bisa masuk ke Windows C. Kemudian kita cari folder flash tool. Ini adalah folder hasil instalan flash tool Xperia tadi. Kita bisa masuk ke folder driver, kemudian kita install flash tool drivernya. Kita double klik, kemudian muncul installernya, kita klik next saja. Untuk driver yang kita install cukup kita pilih dua paling atas aja, ada flash mode driver dan fastboot driver. Kemudian install dan kita tunggu proses installnya sampai dengan selesai. Kemudian next lagi, kita tunggu. Ini kita abaikan aja apabila install filet, yang jelas file drivernya sudah berhasil terinstall. Selanjutnya kita akan coba untuk langsung menginputkan firmware Sony Xperia Z3 Plus ini ke flash toolnya. Kita kembali dulu ke folder flash tool awal. Kemudian kita bisa jalankan flash tool sesuai dengan tipe Windows kita. Untuk 32 bit gunakan flash tool saja. Dan untuk 64 bit silahkan gunakan flash tool 64. Karena Windowsku 64 bit, maka aku jalankan flash tool 64. Kemudian kita tunggu, please wait until the end of process. Kita tunggu sampai notifikasi synching device from GitHub ini hilang. Kemudian setelah itu kita bisa klik logo flash. Logo petir di sebelah kiri, logonya petir hitam ya. Kita klik, kemudian kita pilih flash mode, kemudian OK. Dan perhatikan muncul firmware selector pada source foldernya. Kita arahkan ke folder di mana tadi kita mengekstrak firmware Xperia Z3 Plus-nya. Kemudian kita coba cari dulu untuk posisi firmware-nya. Tadi aku ekstrak dan aku taruh di desktop, kemudian folder bahan. Kemudian kita klik OK aja foldernya dan langsung terdeteksi di sini untuk firmware-nya. Device-nya sudah muncul, versionnya dan brandingnya. Untuk posisi web di sebelah kanan kita pilih apps log, cache dan data. Dan exclude-nya kita berikan centang pada partition, kemudian kita klik flash. Dan kita tunggu sampai open ya. Ternyata tidak bisa open di sini, ada keterangan cannot open bundle flash operation cancelled dan kita harus mendelete manual karena ada keterangan cannot delete C user flash tool firmware prepared dan boot. Berarti kita harus masuk ke user ya, ikuti aja langkah error yang muncul pada flash toolnya. Kita harus melakukan hapus manual karena flash toolnya tidak bisa auto delete ini. Kita harus cermat ya untuk memahami error yang muncul saat melakukan proses flashing. Oke, kita masuk ke Windows C, kemudian folder user, kemudian folder user lagi, kemudian folder .flashtool, kemudian folder firmware, kemudian folder prepaid, dan kita harus menghapus folder bootnya sesuai dengan error log yang muncul pada flash toolnya.
Oke, sekarang kita coba lagi untuk klik tombol flash pada flash tool-nya. Kemudian pilih flash mode, klik OK. Kemudian kita arahkan lagi ke folder di mana kita mengekstrak firmware-nya. Tadi aku taruh di desktop, kemudian folder bahan. Kemudian klik OK dan firmware-nya langsung terdeteksi. Untuk setup di pojok kanan sudah betul, kita klik flash saja langsung. Ada keterangan preparing file for flashing. Kita tunggu aja sampai muncul notifikasi wait for flash mode seperti ini. Tinggal kita ikuti aja langkah yang muncul pada notifikasi tersebut. Dan sekarang kita kembali dulu ke handphonenya. Kita siapkan kabel data yang bagus untuk melakukan flashing. Untuk kabel datanya ini tidak harus ori, nggak apa-apa. Yang penting kenceng aja saat kita colokkan ke handphone. Untuk melakukan flashing pada Sony Xperia, kita harus mematikan dulu handphonenya. Kemudian setelah handphone mati, kita hubungkan ke komputer sesuai dengan notifikasi yang muncul pada flash tool-nya tadi. Kita diminta untuk menekan tombol kembali atau tombol volume bawah, kemudian sambil menekan tombol volume bawah, kita colokkan kabel data ke handphonenya. Jika tidak ada tombol kembali, maka silahkan menekan tombol volume bawah. Kita coba untuk hubungkan sekarang handphone ke komputer, tekan volume bawah, tekan dan tahan, kemudian sambil menekan volume bawah kita colokkan kabel data ke handphonenya. Perhatikan, kita tunggu sampai terbaca pada flash tool-nya. Oke, sudah terbaca sekarang. Ada progres yang berjalan, kemudian setelah keterangan flashing data dan indikator bar warna hijau di bagian bawah flash tool-nya sudah berjalan, kita bisa letakkan handphonenya dan kita tunggu proses flashingnya sampai dengan selesai. Untuk durasi flashing ini bisa membutuhkan waktu 15 menit sampai dengan setengah jam. Durasi waktu yang diperlukan ini tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan, tergantung dari jenis atau seri handphonenya, tergantung dari besarnya firmware dan juga tergantung dari kesehatan memori internalnya. Yang jelas proses flashing ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone ini. Baik itu foto, video, kemudian catatan, kemudian kontak, semuanya akan hilang. Tetapi nggak apa-apa, data hilang semua, nanti bisa dicari lagi. Yang jelas polanya hilang dan jangan sampai lupa lagi ketika kita membuat pola atau kunci layarnya. Oke, kita percepat aja durasinya. Untuk proses flashingnya sekarang sudah selesai. Sudah ada keterangan flashing finish. Kita akan menyalakan manual handphone ini dan kita kembali dulu ke tampilan handphonenya. Kita bisa angkat handphonenya, kemudian lepaskan dulu kabel datanya. Untuk menyalakannya kita bisa tekan dan tahan tombol power sampai muncul logo Sony di layarnya. Sekarang handphone ini akan melakukan booting yang membutuhkan waktu loading lumayan lama. Untuk waktu loadingnya kira-kira sekitar 15 menitan atau bahkan bisa lebih, jadi kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Untuk menjaga kondisi baterainya, kita bisa tetap menyambungkan kabel data yang terhubung ke komputer, atau jika dirasa baterainya mencukupi, tidak perlu kita sambungan ke kabel data juga nggak apa-apa. Dan durasi loading di video ini aku percepat aja agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Setelah selesai proses loadingnya, akan muncul tampilan welcome screen seperti ini. NFC firmware update, wait while updating, do not turn off your device. Kita tunggu aja sampai proses loading NFC firmware update-nya ini selesai. Untuk durasinya kita tidak tahu ya, karena belum pernah menemui tampilan seperti ini aku. Kita tunggu aja sampai selesai. Ternyata untuk NFC firmware update-nya violet, kita klik OK aja. Langsung kita setup handphonenya, pilih bahasa langsung ke Indonesia, kemudian selesai. Kita tunggu sebentar. Setelah ini kita bisa melewati setup yang tidak kita perlukan. Biasanya setelah proses flashing atau proses wipe data atau hard reset, handphone Android akan terkena proteksi akun Google atau yang lebih dikenal dengan FRP, tetapi tidak untuk Sony ya. Sebetulnya bisa kita lewati untuk tampilan atau halaman WiFi ini, tetapi kita coba untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet. Siapa tahu ada model FRP yang berbeda untuk handphone Sony. Oke, kita lanjutkan setupnya. Setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet, kita akan cek apakah handphone ini ada proteksi FRP akun Google-nya atau aman saja dan bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Dan ternyata aman ya.
Setelah kita lakukan flashing firmware-nya, handphone ini sudah hilang polanya beserta seluruh datanya. Untuk proteksi akun Google-nya juga tidak ada. Jadi FRP aman, tidak ada proteksi akun Google atau verifikasi akun Anda pada proses flashing Sony Xperia Z3. Untuk versi firmware-nya sudah versi yang paling baru, silahkan bisa di-download di bawah video ini pada kolom deskripsi. Kemudian untuk browsing juga aman, tidak ada kendala walaupun kita masih menggunakan koneksi WiFi. Berarti untuk data seluler juga aman ya. Yang jelas email tetap aman, maka sinyal seluler akan aman. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.